Siang Bro Timothy, Bro Kakak. Saya Aldi. eh, udah join Aceh baru dari awal tahun. Cuman udah di kripto udah lama ya dari 2018. Mau tanya, kalau selama ini kan kripto itu market cycle-nya itu cyclical 4 tahun kan. Tapi kan 4 tahun itu selalu Fed rate-nya itu dia kecil di under 1. Baru tahun ini aja kan dia di situasi QT kan, dimana suku bunganya 5 sampai 4% juga kan baru tahun kemarin. Tapi Bitcoin rally-nya udah termasuk strong banget nih kalau kita lihat dari situasi QT, karena Bitcoin tuh berhasil sentuh ATH yang cycle sebelumnya di situasi QT dan sebelum halving nih di tahun ini nih. Kalau kita lihat dari sisi monetary policy ini strong banget kan, tapi dari sisi price action itu kan lemah ya dibanding yang cycle-cycle sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, menurut pendapat Bro Kakak dan Bro Timothy, karena ada beberapa tesis yang saya lihat bilang cycle ini bakal jadi prolong cycle kan, karena situasi Fed Fund Rate yang tinggi dan kemungkinan tahun depan mau ada rate cut lagi gitu, karena Trump maunya kan 1%. Nah, menurut Bro Timothy dan Bro Kakak, kira-kira cycle ini mungkin nggak topnya itu delay, jadi mundur nggak? Biasanya kan yang udah-udah kan antara November sama Desember nih. Nah, tahun ini menurut Bro Timothy dan Bro Kakak gimana cycle-nya? Kalau gue mungkin mulai dari ini dulu. Salah satu orang yang ngajarin gue di capital market juga, dia bilang bahwa gue harus bisa ngeliat peta dari duit, map of money. Nah, peta dari duit itu kita bisa lihat tadi dari suku bunga sebenarnya. Karena suku bunga ketika dia naik, aset itu biasanya investor cenderung cari yang aman, karena yang aman itu dibayar lebih mahal. Yaitu biasanya US Treasury, orang pegangnya. Tapi kalau kamu perhatiin, selama 5 tahun terakhir, orang yang pegang US Treasury itu tambah sedikit. Jadi jumlahnya yang holding US Treasury itu menurun. Bahkan sekarang udah ada crossing dari kripto tuh, USDT itu pegang besar dari US Treasury. Nah, apa yang diciptakan dengan itu? Orang akan cari risk asset. Contohnya seperti 2020. Ketika suku bunga di level 2020, apa yang terjadi? Sebelum tech winter, semua orang akan betting venture capital. Karena uang itu murah. Lu bisa pinjam uang dapat 1%. Pinjam uang cuma 0,5%. Ketika uang itu murah, uang itu lari kemana? Aset yang paling beresiko. Ya, risk asset. Kita sekarang di level suku bunga yang sebenarnya relatif tinggi. Iya. Makanya Berkshire pegang besar sekali. Dia dapat pendapatan bunga itu besar. Ketika bunga itu tinggi, aset yang beresiko malah naik seperti yang lo bilang. Artinya ketika itu turun, akan lebih naik lagi nggak? Pasti. Pasti lebih naik lagi. Kalau ditanya apakah kita bisa tahu kira-kira topnya itu November atau Desember, gue pribadi nggak bisa tahu. Nggak bisa. Jadi jawabannya nggak ada yang bisa tahu. Tapi dari sekarang, gue tuh melihat pergerakan uangnya. Flow-nya tuh lagi di mana sekarang? Jawabannya orang lagi banyak mau siap-siapin masuk ke zaman-zaman venture capital dulu. Kalau lu lihat industri mungkin VC dari 2001, 2022, 2023, 2024, kering. Indonesia deh. Apa startup yang diinvest besar? Nol. Gak ada yang besar barangnya di sini. Kenapa? Satu dunia begitu. India itu gak ada yang besar. Di luar Indonesia gak ada yang besar. Ya. Jadi, jawabannya adalah apakah kita tahu? Tidak. Tapi kita akan posisinya accordingly. Karena Bitcoin untuk gue itu mainan yang panjang sekali. Beda kalau misalnya emang mau trade altcoin. Karena ketika Bitcoin kena drawdown tarikan yang kita bilang kemarin tuh, bisa 70.000 ke bawah 70.000. Yang lain tuh rontoknya pasti agak jauh. Udah kelihatan kan? Solana ketika Bitcoin tuh turun sampai 16.000, Solana tuh 16. Gitu. Jadi kita udah perhatikan siklusnya seperti itu. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tambahan. Untuk cycle ini Bitcoin rally-nya emang kita ngomong satu kata luar biasa. Terkait dengan tingkat suku bunga, ya cheap capital, hard capital, ya capital dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan sentimen. Pada dasarnya market yang drive itu memang supply and demand. Kalau misalkan cheap capital flooding the market, tapi kalau demand yang nggak ada ke Bitcoin itu juga nggak bakal naik. Dan kita tahu katalis terbaik, terbesar, ya, termegah di siklus kali itu adalah ETF sebenarnya. Karena ETF itu unlock banyak sekali flow dari traditional finance. Yang mana itu yang benar-benar ngedrive harganya Bitcoin. Jadi kalau kita lihat, jadi memang supply and demand itu yang begitu berpengaruh. Dan terkait dengan top, memang nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat data historis itu selalu 500-an hari ya setelah hal itu.
yang mana harusnya ya akhir tahun ini. Apakah itu mungkin terjadi? Saya pribadi tidak memiliki conviction yang pasti ya. Maksudnya sejauh ini saya juga lihatnya masih 50-50. Itulah mengapa kalau ditanya ya karena stand saya 50-50 ya saya ambil langkah tengahnya ya untuk trimming sebagian posisi dan berharap itu juga masih mengalami kenaikan. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, waktu kita bikin tesis tentang October, tentang ETF approval, tentang kemenangan Trump, itu ada di 70-an% ya conviction. Jadi kalau sekarang prolonged cycle atau enggak, top atau enggak akhir tahun ini, saya pun juga masih nggak tahu. Sejauh ini masih belum tahu. Mungkin akan tahu lagi ya setelah ada beberapa data baru lagi. Karena 48 jam ke depan ya kita pasti tahu ya arah pergerakan market. Jadi dari situ mungkin juga ada bocoran kisi-kisi. Tapi till this date ya saya ambil langkah buat berhati-hati. Ya. Cuman itu yang penting dunia ini paham flow-nya kemana. Karena gue itu berhasil nge-catch beberapa wave selama 10 tahun di pasar modal. Karena gue lihat uangnya gitu. Uang itu lagi di mana? Kalau uangnya memang lagi nggak di kripto, kriptonya nggak bakal naik. Pasti. Jadi misalnya contoh, suku bunga naik deh, kita bilang ekstrim gitu, 6 gitu. Pasti uang nggak kripto, karena orang 6% risk free rate, murah. Tinggal taruh aja semua di situ uangnya. Kenapa mau resikoin uang di tempat lain? Tapi ketika bunga itu kecil, orang mau ambil di tempat yang resiko, udah pasti. Tapi kalau ini kan relatif tinggi nih, naik nih. Jadi kalau itu turun, naik lagi harusnya. Karena kan gold juga kan udah rally duluan ya. Biasanya Betul. kan kayak kemarin itu kan gold duluan terus S&P, BTC belakangan baru catch up nih. Betul. Ya kan, nah, harusnya naik kan. Cuman ada beberapa pandangan-pandangan yang bilang oh ini udah waktunya top gitu. Makanya kan agak bingung juga karena cycle ini dibilang beda ya memang situasi dari suku bunganya juga kan beda makanya. Ya, dan kita bisa berkaca ke pemain-pemain besar ya. Kemarin kan seperti Galaxy Digital, Mike Novogratz itu orang lama di market. Dia dulu di Fortress. Hedge fund namanya Fortress. Itu leading alternative asset management firm. Mereka jago sekali di private credit dan segala macam. Dia aja bilang, ini itu sekarang itu bukan saatnya aset ini akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena dia baru betting lagi kan di Solana kemarin. Masih ngucurin lagi dia duit di ekosistem Solana. Dia yakin bahwa Federal Reserve ini dovish pasti. Arahnya udah kecium. Gold naik. Itu harusnya dunia udah paham kenapa harga emas itu akhirnya naik. Harga emas naik karena tadi ketika Federal Reserve dovish, orang kan paling besar pegang US Treasury. Negara-negara tuh pegangnya US Treasury. Fund besar seperti Norway, kalau lu lihat 60% dari bondnya itu pasti US bond. Singapura paling cuma 10. Jerman cuma 10, yang lain cuma 10. Gitu. Di saat bank-bank sentral dan fund besar itu belinya emas, artinya bondnya udah tidak dihargai itu lagi. Ya. Gitu. Dan itu udah pasti risk asset naik. Karena kan kepercayaan dunia juga kalau dilihat ya, karena kebetulan saya banyak dengerin kayak Jack Mallers gitu, kayak si David Lin. Kepercayaan dunia terhadap US tuh kan kayak menurun ya, karena US tuh ngeturunin mata uangnya terus nih, apalagi Trump nambah limit utang kan tuh, makin nggak percaya. Makanya kan harusnya kan ketika terjadi wah nih suku bunga nih tinggi nih, US bonds naik market, ternyata nggak malah pindah ke emas nih. Nah, ini kan berarti apalagi kalau turun risk on asset kan harusnya lebih ngepam lagi kan. Betul. Cuman kan kayak BTC udah tinggi banget dari 16 ke 120, wah gimana turun lagi nih bisa mungkin 200 kayaknya achievable kan sih kayaknya ya kalau ngeliat. Kalau kita orangnya biasa lebih pesimis di market. Target orang banyak memang 200.000. Tom Lee, Mike Novogratz juga targetnya 200.000. Kemarin gue sempat lihat beberapa research ya dari beberapa fund juga kayak Incrementum AG, Millennium. Itu mereka banyak target di 180 sampai 200. Cuman kalau gue sama Bro Kakak tuh Ya udah kecapai targetnya. 120. udah kecapai kan. 120. Targetnya kita pesimis ya. Karena ini terlalu sering disalahin kayaknya. Iya, target kita pesimis, tapi itu kalau ditanya lagi kemana targetnya udah tercapai. Udah tercapai. Jadi kalau tanya targetnya apa, udah tercapai. Jadi buat tahun ini sebenarnya kita udah tercapai. Kita juga sempat ngomong sama pemain yang di lokal yang udah lama kayak Pak Oscar juga. Beliau juga bilang kalau kalian tanya sama pasti jawabnya. Udah tercapai. Iya, Pak Oscar selalu bilang ya, selalu jawabannya nggak kemana-mana kan. Iya. Kalau tanya jawabannya nggak kemana-mana. Iya. Kita juga kalau ditanya sekarang apakah gimana berharap, enggak jawabannya. Benar. Karena udah tercapai, gitu. Udah tercapai, tapi kalau bisa naik ya
Alhamdulillah itu. Karena juga terkait dengan liquidity ya dan juga makro kalau kita ngomong Solana juga dan Morehead, Pantera juga sekarang juga lagi udah mulai selling ya Solana heavy di media. Jadi itu juga bisa dijadikan suatu pertanda juga ya. Plus ya base token mereka juga exploring kemungkinan mereka bakal bikin token juga yang katanya ya dari awal dia itu sangat idealis untuk tidak bikin token karena dia tahu ya jaringannya itu quite profitable dan mereka akan tetap bangun ya token juga di atas jaringan Ethereum dan kalau mereka seoptimis itu ya dengan altcoins ya kita ngomong berarti memang mereka pun juga pengen catching the wave. Ya. Ya, dan kenapa se-late ini? Berarti memang ada sesuatu yang mana mereka baru tahu ya. Kenapa pertanyaannya nggak mereka rilis tahun lalu? Kenapa baru sekarang? Ya, berarti mungkin baru sekarang yang sangat favoring ke arah mereka. Karena kan Coinbase itu US based dan semua ya yang issuing di bawah ya regulasi US itu sangat sulit. Pasti Ya. mereka juga lihat celahnya dan mereka nggak mau ya mengorbankan releasing a new token buat merusak cash flow-nya Coinbase karena Coinbase dan juga Coin juga doing ya performly ya very well. Jadi mereka mungkin baru lihat opportunity buat take action-nya sekarang. Ya. Itu isunya udah keluar juga ya. Coinbase itu katanya mau keluar, katanya ini masih isu ya, katanya mau keluarin Coinbase. Oh, koin yang natifnya Base Network gitu ya? Iya, native Base Network. Dan ini mereka itu bukan orang yang kita sebutnya sangean gitu. Mereka nggak baru bikin base, terus bikin koin buat Iya. digoreng. Nggak. Mereka bikin base tuh jadi network yang memang dipakai sama banyak orang dulu. Dan mereka nunggunya lama. Dari 2017. Ide mereka bikin native token tuh pas Balaji masih jadi CTO-nya, 2015. Mereka udah ada ide bikin native token, kayak BNB. Nggak dieksekusi tapi. Tapi mau dieksekusi bentar lagi. Nah, jadi pertanyaannya apakah mereka ini kumpulan orang bego? Jawabannya pasti enggak. Mereka pasti tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Lagi kalau saya lihat ya kayaknya Coinbase itu kan dia bikin ekosistem ya. Ya. Dia bikin Base Network, terus dia DEX-nya dia nggak mau pakai Uniswap, dia pakai Aerodrome. USDT di delisting dia pakainya USDC tuh. Ya. Yes. Nah, makanya Base Network itu kan kayak mau jadi sekarang connect Base Wallet itu kan mau connect tuh sama Coinbase tuh. Betul. Makanya nanti orang koin-koin yang nggak ada di Coinbase ya, lu bisa beli di Base Wallet. Nah, DEX-nya Aerodrome tuh kayak dia udah bikin ekosistem tuh pelan-pelan tuh ya. Ya. Makanya kan kemungkinan kayak tiba-tiba bear market kayak kecil nggak sih kayaknya? Kalau ya Kan kemungkinannya Proba- kalau untuk dalam jangka dekat kecil, Ya, tapi probability bukan kecil. tidak ada. iya bukan. Dan kita sebagai pelaku market itu selalu harus siap dengan apapun yang terjadi. Karena market itu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita punya pikiran. Kalau begitu semua orang langsung kaya. Ya kan? Kalau kita yakin banget apa yang terjadi, semua orang kaya. Pasti. Jawabannya kita nggak pernah benar-benar yakin. Nah itu gunanya kita bisa namanya aset alokasi. Untuk proteksi tadi, downside risk. Karena pinter-pinternya kita, itu pasti jatuh suatu saat. Kalau kita nggak manajemen porto dengan baik, ya gimana nggak kebakar. Gitu. Aset alokasi itu lebih penting. Itu kuncinya investasi itu aset alokasi sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, semoga terjawab ya. Oh iya, terima kasih. Luar biasa. Sebelumnya saya mau nambahin boleh sedikit. Boleh Bro? satu lagi. Saya kebetulan main di market itu lama dan nggak ada pengetahuan finansial ya tadinya. Jadi sering dulu itu kena zamannya ICO itu saya banyak kena rakpul lah, bukan rakpul hilang ya. Jadi ICO koinnya ada nggak launching gitu. Nah sejak dengerin saya join Aceh memang baru ya tahun ini ya, tapi saya dengerin Bro Timothy itu udah dari 2024 tuh. Nah begitu dengerin Bro Timothy yang borong Bitcoin sama yang seminar tuh yang di depan orang banyak yang emas diambil-ambilin tuh tentang makroekonomi, tentang duit, itu saya baru melek tuh. Itu saya baru porto yang tadinya ya naik-naik sedikit minus, baru saya berhasil ngelipet 10x tuh dari 70 juta jadi alhamdulillah sih udah 2M sekarang. Nah Luar itu 70 juta sampai 2 miliar. itu kalau Oke. nggak ada Bro Timothy sama Bro Kakak itu udah nggak mungkin terjadi ya. Sampai saya tuh bisa bantu-bantu orang tua. Sekarang kayak orang tua saya pensiunan, mereka lebih ke ini dananya terserah mau dikemanain gitu. Saya bilang udah beli Bitcoinnya, mereka mau denger semua gara-gara Bro Timothy dan Bro Kakak gitu. Jadi kalau saya lihat Bro Timothy, Bro Kakak nih di live stream kan sering dihujat-hujat nih sama orang-orang nggak jelas gitu. Itu kayak waduh nanti kita ya udah kita off kamera aja. Itu nggak usah didengar lah. Lebih banyak yang ditolong itu saya yakin daripada yang itu ya. Karena saya salah satunya yang bener-bener bisa ngerubah nasib gitu ya. Orang saya cuman karyawan gitu, orang IT kerja cuman gaji 7 juta 8 juta bisa pegang 2 miliar tuh kan gimana? Ya walaupun masih sedikit ya, cuman ya sudah alhamdulillah lah. Terima Luar kasih biasa. banyak Kasih Bro tepuk Timothy, tangan. Bro Kakak.
Keren. Nanti Nextnya, di kata buzzer tapi. berarti kata buzzer ya. Iya, dibayar berapa bang? Gitu. Iya. Oh. Ya, Karena tapi- aset tapi, alokasi Bang, itu kunci, teman-teman. yes. Contoh misalnya ya, kalian nggak ikutin kita, kalian bandel. Punya duit 1 miliar nih misalnya. Iya. Nggak ikutin 70 kita, oke Bitcoin deh, misalnya 400 juta lah kalian nggak suka karena udah mahal. 100 juta kalian sebar, mungkin ada di ETH, ya kan. 100 juta kalian beli Solana, kalian beli semua yang kita call deh. Kan kita saranin tuh 2,5 sampai 5. Ini bandel bro orang misalnya, 10%. 10%, 100 juta nih. Beli koin A, 100 juta, beli B, C, D, E, F. Ini gua sebut aja misalnya Render lu beli 100 juta, Ondo 100 juta, BGB 100 juta, Manta 100 juta. Kan 0 pun. Itu lu nggak bakal bisa miskin kalau lu kecuali goblok banget. Ya kecuali 100 juta ke Manta semua gitu ya. Dan cuma punya segitu. Iya. Tapi kalau 100 juta lu bagi, 40 juta Bitcoin, 10 juta Render, 10 juta Ondo, 10 juta BGB. Udah kali berapa semuanya? Yes. 10 juta udah ada yang jadi 70 juta. Tadi 70 juta 2 miliar. 40 juta 1 miliar. Nggak mungkin jawabannya. Nggak mungkin bisa rugi. Kenapa? Karena kita belum rugi. Asetnya total naik 500%. Ya. Memang kita kebetulan lahir di era di mana aset tuh ada yang naik bisa sampai 600%. Benar. Tapi nggak mungkin bisa rugi dalam waktu dari 2022, 2023, bahkan yang baru 2025 pun. Nggak mungkin. Karena year to date, year on year, Bitcoin naik 93% sekarang. 93,5% year on year, kalian cek. Gimana caranya kalian bisa rugi? Gitu. Jadi jawabannya nggak ada yang bisa rugi. Kecuali dibikin-bikin cerita ruginya, ya.